Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita melakukan latihan soal dan pembahasan PJOK sumatif akhir semester ganjil kelas 6 yang berbentuk soal pilihan ganda 15 soal, pilihan ganda kompleks 15 soal, dan uraian 10 soal. Langsung saja, materi sepak bola. Nomor 1, pemain yang bertugas menjaga gawang dalam permainan sepak bola adalah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya bertugas menjadi penjaga gawang sepak bola. Sangat jelas ya. Jawabannya adalah C, kiper. Back itu adalah pemain belakang. Penyerang adalah pemain yang di depan yang bertugas mencetak gol. Gelandang mengatur serangan dan juga mengatur irama permainan. Jadi yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 2, gerakan yang tepat untuk mengontrol bola adalah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah C, menghentikan bola dengan kaki bagian dalam, mengontrol bola. Menendang keras itu adalah shooting. Menahan bola dengan telapak itu adalah mengontrol bola, tetapi yang digunakan umumnya dengan permainan futsal. Menimang bola dengan tangan dalam peraturan sepak bola, mengontrol bola dengan tangan tidak diperkenankan. Jadi yang tepat adalah C, menghentikan bola dengan kaki bagian dalam. Selanjutnya nomor 3, perhatikan gambar. Gerakan pada gambar tersebut adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah B, menggiring bola. Jadi perhatikan gambar. Yang dilakukan gambar pada bagian kanan, tengah, ke kiri itu ada arah. Arah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia melakukan sentuhan, lalu ada gerakan menggiring bola. Sedangkan mengontrol bola umumnya dilakukan dengan bagian dada, bagian paha, dan bagian kaki. Sedangkan menimbul bola dengan kepala, melempar bola dengan tangan. Jadi sangat jelas dari gambar, yaitu menggiring bola. Selanjutnya kita masuk ke bola voli. Nomor 4, ayunan tangan yang benar saat melakukan servis bawah adalah apa jawabannya? Jawabannya adalah A, tangan ditarik ke belakang lalu diayun ke depan. Sedangkan tangan diangkat lurus ke atas. Tangan memukul bola dari samping. Tangan mendorong bola ke atas. Itu kurang tepat. Umumnya dilakukan untuk lurus ke atas, yaitu servis atas ataupun smash ataupun blocking, diangkat. Sedangkan tangan memukul bola dari samping itu melakukan passing, yang tangan mendorong bola ke atas sama dengan jawaban B, yaitu blocking.
ataupun smash. Jadi yang tepat saat melakukan servis bawah yaitu tangan ditarik ke belakang lalu diayun ke depan. Selanjutnya nomor 5. Urutan gerak passing bawah yang benar adalah nomor 5. Jawabannya adalah B. Sikap siap, tangan dirapatkan, dorong bola dengan kedua lengan. Urutan passing bawah yang benar itu ya B. Lanjut nomor 6. Teknik untuk menghasilkan poin dalam permainan bola voli adalah menghasilkan poin. Jawabannya nomor 6 adalah B, servis. Jadi untuk menghasilkan poin dalam permainan bola voli adalah servis. Kita lanjutkan materi pokok kasti nomor 7. Gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti ditunjukkan dengan nomor 7 adalah B, melempar bola. Itu adalah gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti karena bola adalah objek ataupun alat. Nomor 8. Gambar seorang pemain melempar bola tanpa awalan adalah lemparan tanpa awalan seperti digambar. Perhatikan, gambar nomor 8 menunjukkan melempar bola tanpa awan adalah lemparan. Jawabannya adalah mendatar. Jadi posisi tangan lurus dengan dada, kemudian diayunkan ke depan. Jadi posisinya yaitu mendatar. Sedangkan melambung itu tangan di atas kepala, arahnya melambung. Sedangkan menyusur tanah, gerakannya yaitu ke bawah. Sedangkan memutar, gerakannya bisa memutar seperti melakukan dari belakang ke depan dan hingga memutar lemparannya. Selanjutnya nomor 9. Posisi tubuh yang benar saat memukul bola adalah, jawaban nomor 9 apa kira-kira? Jawabannya adalah A, menghadap samping, kaki dibuka. Jadi ketika memukul bola menghadap ke samping, kaki dibuka. Selanjutnya yaitu pencak silat. Pencak silat, arah mata angin pada kuda-kuda depan adalah mata menghadap kuda-kuda dalam pencak silat. Jawabannya adalah C, ke depan. Jadi kalau arah mata kuda-kuda menyesuaikan arah mata angin.
Jadi ada ke samping, ke belakang, serong ke kiri, serong ke kanan. Karena soal yaitu arah mata angin pada kuda ke depan, jadi jawabannya ke depan, sangat jelas ke depan. Nomor 11. Sasaran pukulan lurus dalam pencak silat adalah sasaran pukulan lurus. Nomor 11. Jawabannya adalah dada, D. Sedangkan kepala sasaran pukulan lurus tidak, karena dilarang dalam melakukan teknik pencak silat. Tengkuk, perut kurang tepat karena sasaran yang paling tepat adalah dada untuk mendapatkan poin dalam pencak silat. Nomor 12. Kombinasi gerakan menghindar lalu membalas serangan disebut. Nomor 12 adalah B, serangan balik. Jadi untuk membalas serangan itu ada serangan balik. Jadi itu cepat sekali dalam melakukan gerakan dalam membalas serangan pencak silat. Sedangkan tangkisan, elakan itu adalah bukan serangan tapi membendung serangan. Kuda-kuda tengah yaitu tekniknya. Jadi yang paling tepat adalah B, serangan balik. Materi pokok atletik 13. Pelari pertama dalam estafet biasanya menggunakan start. Jawabannya adalah start jongkok. Jadi itu adalah pelari pertama dalam estafet biasanya menggunakan start jongkok. Kita lanjutkan. 14. Kesalahan dalam pertukaran tongkat adalah, jawabannya adalah C, mengoper tongkat di luar zona estafet. Jadi dalam lari estafet ada area-area dalam berlari. Pelari itu dilarang keluar dari zona yang telah ditentukan. Jadi kesalahan pertukaran tongkat yaitu mengoper tongkat di luar zona estafet. Umumnya pada zona estafet ini yang menerima adalah kurang lebih 20 meter ketika melakukan pertukaran tongkat. Jadi yang tepat C, mengoper tongkat di luar zona estafet. Selanjutnya nomor 15. Tahapan lompat jauh yang benar adalah 15. Jawabannya adalah B, awalan tolakan melayang mendarat. Jadi tahapan lompat jauh yang benar adalah awalan tolakan melayang mendarat. Awalan itu dilakukan berlari, kemudian tolakan itu memijak tempat yang telah disediakan untuk melompat dengan satu kaki. Kemudian setelah melakukan tolakan, lalu si pemain itu adalah melayang di udara. Setelah itu mendarat di lintasan dengan jongkok. Jadi adalah B, tahapan lompat jauh yang benar. Selanjutnya adalah pilihan ganda kompleks PGK.
Pilih lebih dari satu jawaban yang benar dari pokok sepak bola. 16. Contoh kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam sepak bola adalah. Kira-kira apa jawabannya? Kombinasi gerak lokomotor dan manipulatif dalam sepak bola. Lokomotor itu apa? Manipulatif itu apa? Kemudian dihubungkan dalam sepak bola. Jadi jawabannya adalah menggiring bola, menendang bola. Karena lokomotor ini adalah berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Manipulatif yaitu gerakan berpindah tempat atau dengan alat ataupun objek. Jadi menggiring bola, berpindah tempat dengan objeknya, menendang bola, yaitu manipulatif. Jadi jawabannya adalah menggiring dan menendang. Nomor 17. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menguasai teknik passing adalah passing sepak bola ya. Faktor yang mempengaruhi kemampuan menguasai teknik passing sepak bola adalah, langsung saja jawabannya, kekuatan kaki, konsentrasi, kondisi lapangan. Jadi itu yang mempengaruhi kemampuan teknik passing. Kekuatan kaki, konsentrasi, kondisi lapangan. Kita lanjutkan soal nomor 18. Manfaat latihan dribbling atau menggiring bola adalah, kira-kira apa jawabannya? 18. Manfaat latihan dribbling dalam sepak bola. Jawabannya adalah mengontrol bola, meningkatkan kelincahan, dan melatih fokus. Jadi ini jawabannya sangat jelas ya. Kenapa dribbling untuk mengontrol bola? Dalam situasi pertandingan ataupun dalam latihan, dribbling itu dapat mengkondisikan dalam permainan, artinya mengontrol bola. Kemudian meningkatkan kelincahan, karena dribbling ini tujuannya untuk melewati lawan dan tujuannya untuk mendekatkan ke arah gawang. Kemudian melatih fokus. Jadi yang sesuai yaitu mengontrol bola, meningkatkan kelincahan, dan melatih fokus. Kita lanjutkan nomor 19. Materi pokok bola voli. 19. Hal yang perlu diperhatikan saat passing bawah adalah, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya ada lengan dirapatkan. Kedua lengan ya dirapatkan. Kemudian pandangan ke bola, lutut ditekuk. Itu adalah passing bawah. Kita lanjutkan nomor 20. Gerakan servis atas yang benar adalah, langsung kita jawab saja. 20. Bola dilambungkan ke atas, tangan memukul bola setelah dilambungkan, sikap siap sebelum memukul bola. Nomor 21. Passing bawah digunakan saat
Passing bawah digunakan saat apa? Yaitu bola rendah dan menerima servis lawan. Jadi passing bawah digunakan saat bola rendah kemudian menerima servis lawan. Selanjutnya nomor 22, materi pokok kasti. Gerak manipulatif dalam kasti ditunjukkan oleh 22. Melempar bola, menangkap bola, dan mengayun pemukul. Yaitu adalah kasti. Jangan lupa manipulatif dilakukan dengan objek ataupun alat. Bola-bola pemukul. Jadi itu adalah gerak manipulatif dalam kasti ditunjukkan oleh melempar bola, menangkap bola, dan mengayun pemukul. Kita lanjutkan nomor 23. 23 tugas regu penjaga adalah 23 regu penjaga yang jaga, bukan yang memukul atau menyerang. Tugasnya apa? 23 menangkap bola, mematikan pelari, mengembalikan bola ke pelambung. Jadi kerjasama mengembalikan bola ke pelambung untuk yaitu tadi mematikan pelari, kemudian menangkap bola ketika ada pukulan dari lawan. Jadi itu tugasnya regu penjaga. Sedangkan memukul bola yaitu dia tugasnya ketika memukul atau menyerang. Jadi tugas regu penjaga sudah jelas, yaitu menangkap bola, mematikan pelari, mengembalikan bola ke pelambung. Selanjutnya nomor 24, kombinasi gerak dalam kasti adalah 24. Berlari, menangkap, melempar, melambungkan, memukul, berlari. Jadi kombinasi gerak dalam kasti berlari, menangkap, melempar, melambungkan, memukul, berlari. Sedangkan berdiri jongkok, duduk itu bukan teknik dari kasti. Menendang bola, melompat juga bukan. Selanjutnya materi pokok pencak silat nomor 25. Aspek penting dalam pencak silat adalah, kira-kira apa jawabannya? Aspek penting dalam pencak silat 25 yaitu kuda-kuda, pukulan, dan tendangan. Jadi kalau tolakan itu bukan teknik atau aspeknya. Jadi tolakan itu masuk pada lompat jauh. Jadi kuda-kuda, pukulan, dan tendangan. Nomor 26. Macam-macam kuda-kuda dalam pencak silat adalah kuda-kuda dalam pencak silat 26 adalah kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda belakang. Jadi itu adalah macam-macam kuda-kuda, sedangkan kuda-kuda terbang tidak ada ya. Jadi itu adalah pengecoh soal. Kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang.
Selanjutnya 27, contoh gerakan mempertahankan diri adalah tangkisan, sikap pasang. Itu adalah contoh gerakan mempertahankan diri. Jadi tangkisan dan sikap pasang untuk mempertahankan diri. Karena apa? Dari serangan menangkis, sikap pasang agar siap melakukan entah itu nanti setelah pasang, yaitu di elak atau ditangkis ataupun nanti serang balik. Jadi itu adalah gerakan mempertahankan diri. Selanjutnya adalah materi pokok atletik 28 tahapan lompat jauh adalah lompat jauh. Awalan, tolakan, melayang. Sedangkan menggiring bola itu dapat bola basket, sepak bola. Jadi itu adalah tahapan lompat jauh. Selanjutnya nomor 29. Macam-macam gerak lompat adalah lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah. Jadi itu macam-macam gerak lompat. Lompat kangguru itu adalah latihan, hanya latihan, bukan gerak lompat yang dimaksud. Jadi yang benar itu adalah lompat jauh, lompat tinggi, lompat galah. Nomor 30, gerakan memasuki finish yang benar adalah dada maju ke depan. Dada maju ke depan, mengayun, tangan kuat, menambah kecepatan. Jadi itu adalah gerakan memasuki finish ketika lari cepat ataupun sprint ataupun berhubungan dengan lomba lari. Jadi dada condong ke depan, mengayun tangan kuat, menambah kecepatan. Selanjutnya kita masuk ke uraian. Materi pokok sepak bola 31. Jelaskan pentingnya kerjasama tim dalam permainan sepak bola. Apa? Jelaskan pentingnya kerjasama tim dalam sepak bola. Jadi sepak bola tidak hanya tentang teknik saja, tetapi ada sportivitas, ya juga ini ada kerjasama tim. Maka jawabannya adalah agar tim dapat menyusun strategi, menjaga aliran bola, dan menciptakan peluang mencetak gol. Jadi menciptakan peluang mencetak gol. Fungsi dari kerjasama tim. Kemudian 32. Berikan 3 contoh tindakan sportif dalam pertandingan sepak bola. Jadi sepak bola tidak urusan tentang teknik saja dalam permainan, tetapi ada nilai-nilai yaitu yang harus dijunjung, yaitu tindakan sportif, yaitu tidak memprotes berlebihan, menghormati lawan, berjabat tangan setelah pertandingan. Jadi itu silakan dapat dipraktikkan untuk melakukan permainan sepak bola.
karena tidak hanya sekedar menendang bola saja. Selanjutnya materi pokok bola voli 33. Jelaskan tujuan melakukan passing bawah dalam permainan bola voli. Tujuannya untuk menerima bola rendah, mengontrol bola, serta mengoper dengan baik. Nomor 34. Mengapa gerakan blocking penting dalam permainan bola voli? Blocking kenapa penting? Jawabannya untuk menahan serangan lawan dan mencegah lawan mencetak poin. Kita masuk ke materi pokok kasti 35. Jelaskan langkah yang tepat untuk mematikan lawan dalam situasi bola jauh. Jawabannya adalah menangkap bola cepat, melempar ke base atau tiang hinggap atau rumah, dan menghalangi pelari sesuai aturan. Jadi itu adalah langkah yang tepat untuk mematikan lawan dalam bola kasti. Selanjutnya nomor 36. Sebutkan tahapan melakukan pukulan dalam permainan kasti. Tahapannya yaitu sikap siap, melambungkan bola, memukul, kemudian berlari. Sekarang kita masuk ke materi pencak silat. Materi pokok pencak silat 37. Jelaskan mengapa kuda-kuda yang baik penting untuk menjaga keseimbangan. Jawabannya untuk menjaga keseimbangan tubuh dan menahan dorongan serangan. Jadi kuda-kuda itu adalah mengapa penting untuk menjaga keseimbangan. Nomor 38. Jelaskan hubungan antara nilai sportivitas dan pencak silat. Apa hubungannya? Jawabannya adalah mengajarkan menghormati lawan, jujur, dan berjiwa kesatria. Jadi pencak silat tidak hanya sekedar bermain bagaimana caranya untuk menang, tetapi juga diajarkan tentang nilai sportivitas. Kemudian atletik, materi pokok atletik nomor 39. Jelaskan kesalahan yang sering terjadi saat tolakan lompat jauh. Jadi ini kesalahan yang jawabannya adalah tolakan kurang kuat, tolakan kurang kuat, kaki tidak menapak tepat, dan badan kurang condong. Itu teknik tolakan lompat jauh, menapak. Jadi setelah lari awalan lari, kemudian tolakannya itu menapak di papan yang disediakan, kemudian melambung, kemudian mendarat. Itu adalah lompat jauh. Jadi kesalahannya yaitu itu, tolakan kurang kuat, kaki tidak menapak tepat, dan badan kurang condong. Soal nomor terakhir, nomor 40. Jelaskan fungsi dan tujuan tongkat estafet dalam lari estafet. Jawabannya adalah untuk memindahkan tongkat antar pelari dan menjaga ritme kerjasama tim. Jadi tujuan tongkat estafet dalam lari estafet yaitu memindahkan tongkat antar pelari dan menjaga ritme kerjasama tim. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.